Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya, ya wes lah sekalian soal oli aja wes. Soal apa sih yang harus eh, di dilakukan oleh mereka-mereka yang sering ada di jalan. Jadi yang jadi kurir, ekspedisi, pengojek gitu kan, motornya itu jalan terus ya tiap hari, karena ya kerjanya adalah transport. Sehari bisa 100 150 gitu ya. Memang apa yang spesial yang perlu diperhatikan? Kalau menurut penulis, iya, sebenarnya kalau untuk ngojek, untuk yang motor jalan terus gitu, nggak ada bedanya dengan yang ya kayak penulis ini, terusan apa dipakai untuk berangkat kerja gitu. Kebutuhannya sama, yang kalau secara normal sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi nggak kayak kalau balapan lah ya. Kalau balapan KDR RPM tinggi terus. Kalau kondisi seperti ini ya, harian mustahil bisa RPM tinggi terus, karena kondisi nggak memungkinkan. Kecuali kalau yang misalnya berangkat kerja subuh-subuh, pulang kerja malam-malam ya, mungkin jalannya sepi sehingga bisa enak gaspol gitu ya. Atau memang sengaja milih pulangnya atau berangkatnya seperti itu biar enak di jalan lengang, karena ada ya yang melakukan seperti itu. Nah, kalau perhatian lampunya penulis yang oranye depan udah penulis ganti putih ya. Soalnya menurut penulis itu satu-satu kelemahan tampilan depan yang parah, yang fatal dari NMAX. Lampu depan apa, lampu senja yang warna kuning. Liyane putih kok ibu oranye dewe. Dibuat putih itu jadi mirip motor baru ya. Nah, terus lagi yang lebih pengaruh ya sebenarnya durasi. Kalau di referensi itu biasanya ukurannya adalah jam, berapa jam mesin nyala, itu yang jadi referensi kalau di apa umur olinya. Tapi karena ngukur jam itu sulit, motor nggak dilengkapi berapa jam nyalanya ya. Ada sekarang kan sistemnya injeksi digital, semua pakai ECU. Kalau mau sebenarnya pabrik bisa menghitungkan jam nyalanya mesin, tapi ya wes sudah kadung pakai kilometer, ya wes kilometer. Kalau bulan gimana? Penulis gak pernah ngereken bulan. Masih oli umurnya wes 2 tahun 3 tahun tak jarno. Oh ya terbukti berganti tahun olinya ya nggak rusak.
nggak sama lah kayak di luar negeri yang ketika habis musim dingin itu wajib ganti oli. Karena apa? Karena musim dingin ya dingin. Dingin ini bisa menyebabkan beku, bisa menyebabkan air, oli bisa rusak. Jadi kita nggak ada lah kayak luar negeri yang ada musim dinginnya sehingga harus ganti oli setiap kali sudah musim dingin. Selama ini juga motor penulis oke-oke aja kok. Pakai oli yang bertahun-tahun, kan dua motor penulis jarang dipakai kan ya, Honda Beat sama Suzuki Next 2. Nggak diganti langsung ya no problem kok. Nggak ganti tahun apa, nggak tiap tahun ganti. Emang kalau tiap tahun ganti tanggal berapa, ayo bulan berapa wis, kan nggak ada petunjuknya itu. Ada yang nyarankan ganti oli tiap 6 bulan. Wah itu wis, kalau motornya jarang dipakai entek-entek duit itu, nggak ada manfaatnya. Kalau ada yang bilang ada manfaatnya, ayo adu halus suara mesin. Nggak ada gunanya. Oh, ya balik lagi lah. Kalau misalnya motornya dipakai ngojek, dipakai kurir, ekspedisi, dipakai kemana-mana ya, itu oli ditentukan dari umur pakainya. Satuannya kilometer lah ya, kilometer itu lebih akurat. Dan nggak semua orang sama. Satuan penulis ya, mungkin bagi beberapa orang itu terlalu lama. Ini jangan bicara NMAX ya. Kalau NMAX ini belum tahu sembuh atau enggaknya. Tapi sebelumnya kan fuel dilution. Kalau fuel dilution itu oli nggak bisa awet. Ini entah olinya yang bagus atau fuel dilutionnya hilang. Padahal di 439 km masih halus ya. Ada apa mau pemakaian. Dari pemakaian itu, kalau misalnya gasnya nyantai, jalannya kayak gini nih, harusnya bisa awet sekali. Penulis lupa bahwa penulis ngomong pemakaian oli sampai 6.000 km meseran super campur minyak goreng 10% itu dalam kondisi motornya tiap hari dipakai ngebut. Jadi tiap hari ngebut itu ganti olinya bisa 6.000 km. Kalau misalnya motornya nggak dipakai ngebut, pakai nyantai-nyantai, pasti bisa lebih lama lagi. Emang kalau lampu kotanya diganti putih itu kayak refleksinya mobil depan jadi lebih enak ya. Soal bikin orang lain katarak, iya loh, yang lain-lain sudah pakai apa, pakai LED semua ya. Penulis juga lampunya intensitasnya nggak tinggi. Penulis juga pastikan cahayanya nggak ndangak.
Mungkin cuma kalau boncengan 3 tok agak naik sedikit tapi ya untuk yang tiap hari di jalan ya, penulis sarankan pakai kacamata kuning ya. Kalau siang, kalau malam pakai kacamata kuning. Kuningnya kuning bening biar bisa pakai helm juga. Helm yang kacanya agak gelap. Untuk kesehatan mata ya, sekarang ini apa? Kendaraan-kendaraan ini mulai banyak LED ya. Dan kadang ngawur pakai lampu LED-nya yang nggak nyorot ke bawah ya, tapi membias kemana-mana. Terus balik lagi, pemakaian itu sangat mempengaruhi RPM tinggi itu sangat mempengaruhi umur oli. Jadi kalau makanya sering kebut, sering RPM tinggi, itu oli akan lebih cepat rusak. Sementara itu kalau pakai kalem-kalem nggak cepat rusak. Sebenarnya ya kalau kondisi mesinnya oke, pakai oli yang grup 2 itu bakal lebih awet umur mesinnya, umur olinya. Juga kalau di mobil yang teknologinya sudah tinggi, kita nggak bisa bilang kalau untuk motor, karena teknologi mesin motor nggak bagus ya. Teknologi yang penulis maksud adalah teknologi coating, teknologi pelapisan komponen mesin, part mesin. Rasanya kalau di motor nggak ada ya part mesin yang pakai pelapis khusus gitu. Pelapis diamond mana ada, paling adanya cuma di mobil. Harga part mobil mahal ya karena itu, karena ada pelapisnya. Sebenarnya kalau misalnya mesinnya oke, terus nggak ada ceritanya Vamber oli, nggak ada ceritanya fuel dilution kayak dua motor penulis yang lain, itu oli bisa awet dan kategori oli yang dipakai bisa beda. Oli Mesran itu bakal kalah awet. Kenapa kalah awet? Karena ya dari nature-nya, dari bahannya sendiri, oli Mesran itu lebih kurang stabil. Jadi dikocok-kocok, diubah-ubah itu dia akan lebih cepat rusak untuk pemakaian masa jangka panjang ya. Terus yang grup 2 ini termasuk motor 300V, termasuk Fastron Techno, Fastron Diesel, Meditran. Terus apa lagi ya? Banyak lah kalau oli grup 2, kebanyakan oli di pasaran itu oli grup 2. Ipone juga, Ipone grup 2 kan. Jadi nggak selalu yang full sintetik, nggak selalu full sintetik yang terbaik, yang yang dijual pabrikan. Grup 2 pun bagus. Nah, kalau grup 2 dia bisa lebih awet, bisa lebih bisa lebih stabil, nggak mudah teroksidasi, tahan dikocok.
Ini yang dimaksud dikocok nggak bisa disamakan dengan yang viscosity index improver ya, beda. Ini kekentalan dari hari ke harinya. Jadi nah, kalau yang viscosity index improver itu kan kalau dipakai makin encer, ketika sampai tujuan sangat encer, itu yang salah viscosity index improver. Nah, kalau dari bahan olinya itu adalah besoknya makin encer enggak, besoknya lagi makin encer enggak. Jadi itu kalau pakai grup 2 bisa lebih awet. Ya gampangnya di motor penulis yang sebelumnya lah ya. Mesran itu kalah awet dari Pastron. Kalau motornya kena penyakit, ada fuel dilution, ada vampir oli, cerita berubah. Nggak cuma antioksidasi aja yang penting, nggak cuma kestabilan yang penting. Jadi yang apa disebut unggul di oli-oli grup 2, grup 3 gitu, nggak ada efeknya, karena yaitu olinya sudah dirusak dulu sama fuel dilutionnya, sudah dibikin habis dulu sama vampir olinya. Jadi malah jadi kelemahan. Walau ada klaim bahwa apa namanya oli full sintetik itu penguapannya lebih sedikit, dalam kenyataannya sulit melihat hal itu. Jadi kita pakai acuan datasheet saja, produk datasheet. Sayangnya jarang ya yang menampilkan apa jenenge NOAK. Jadi kalau di produk datasheet informasi yang menunjukkan penguapan itu tulisannya NOACK, evaporation loss. Jarang pabrikan menyertakan hal itu karena ya itu sama dengan membuka aib soalnya. Cuma pabrik-pabrik yang apa PD saja yang sharing. Pabrik yang emang beneran bagus sehingga mereka berani buka datanya NOAK evaporation loss. Makanya kita nggak pernah lihat data produk datasheet di produk kayak Yamaha, produk kayak AHM, BM One Top One, Mavic, banyak lah ya. Bahkan oli Shell pun nggak berani, oli Castrol, Mobil One berani. Mungkin apa? Lupa, Raveno, ETT. Lupa penulis yang berani nyebut apa aja. Nah kalau motornya sudah kena vampir oli, kena fuel dilution, ya penulis nggak bahas solusinya sekarang. Itu perlunya pakai oli yang NOAK-nya kecil, evaporation loss-nya kecil. Dan apa oli itu oli full sintetik? Enggak juga. Ada oli semi sintetik yang tinggi, yang apa, yang bagus, angka NOAK-nya rendah. Ada oli mineral yang NOAK-nya rendah. Licin. Licin gini loh yang bikin penulis apa? Sangat tidak rekomendasi
mengendarai motor yang gak jusuk, gak kayu, gak nyampe kakinya, sehingga jadi kalau setiap berhenti pantatnya digeser biar bisa kakinya nyampe tanah, itu penulis nggak rekomendasi. Boleh ngomong pengalaman nggak pernah gini, tapi ya nggak aman lah ya, kecuali kalau memang jarang-jarang nggak berhenti di jalan gitu. Kalau dipakai harian macet-macetan gini ya nggak aman. Terus balik lagi, sampai mana tadi? Lupa. Yang jelas lupa wes sampai mana. Bola. Ya wes, yang penting gitu. Kalau oli dipakai jarak jauh, mesinnya sehat, dipakai lama, dipakai ya pokoknya kilometernya panjang gitu, mesinnya sehat, bisa pakai full sintetik sembarang lah wis. Tapi kalau sudah nggak sehat, ini butuh perhatian spesial. Motornya mengalami fuel dilution, olinya cepat habis itu. Yang diperhatikan kalau olinya cepat habis ya cari oli yang penguapannya kecil. Kalau nggak ada dataset ya, cari oli kental. Oli kental itu cenderung penguapannya sedikit. Kalau ada yang ngeklaim full sintetik penguapannya kecil, enggak juga ya. Sama-sama full sintetik pun ada yang jelek, ada yang bagus. Sama-sama mineral pun ada yang jelek, ada yang bagus. Terus kalau soal fuel dilution, yang dibutuhkan itu adalah oli yang licin. Karena fuel dilution itu bikin encer. Bagaimanapun olinya, tipe apapun olinya, mau yang PAO, yang grup 3, grup 1, bakal makin encer. Nah kalau yang seperti itu, menurut penulis ya, oli yang baik adalah oli yang licin, yang film strength-nya kuat. Oli dari bahan grup 1 atau grup 5 ester ya. Jadi harus milih antara oli grup 1 atau oli ester, atau tambah minyak goreng. Butuh nggak sih sebenarnya aditif-aditif yang katanya EP macam-macam? Yang butuh-butuh gitu itu sebenarnya kan yang terutama yang beresiko mesinnya macet ya. Kalau seumur-umur mesin nggak pernah macet ya nggak perlu ya. Itu sudah diawali dulu dengan suara mesin kuasar. Yang butuh gitu kan misalnya yang sering ngebut gaspol. Kalau yang nanjak-nanjak, menurut penulis kurang, ya butuh juga sih ya, butuh ya. Tapi ya tentu kalau sudah pakai oli yang banyak aditif ya, atau orang yang mengandalkan aditif kan ada ya, itu ada efeknya. Misalnya tenaga mesin nggak keluar, jadi lebih banyak kerak di mesin. Nah ini yang perlu diperhatikan. Entah ya apa, kayaknya idealnya itu oli itu harus selalu ganti-ganti. Kalau pakai oli yang sama terus ada kelemahan ini makin lama makin besar.
Sulit emang cari oli ideal, karena ya buktinya penulis coba banyak oli nggak puas semua. Terus gampangannya sekarang kalau misalnya pas ada yang tanya untuk ojek apa, karena yang sepengetahuan penulis itu motor itu banyak masalahnya. Jadi karena salah dari awalnya ya, salah dari awal motor baru, motor itu banyak yang mengalami penyakit, mau yang Honda mau yang Suzuki bahkan ya, itu penyakitan. Pampir oli ya, apa fuel dilution terutama. Terus ya, ya terutama sih pampir oli ya. Pampir olinya terjadi karena dua hal, karena sealnya valve jadi longgar. Yang berikutnya adalah ring pistonnya aus. Ring piston aus ini yang apa, ya dua-duanya bisa terjadi sih ya. Yang apa, seal valve-nya bisa aja karena apa, pemilihan olinya ya. Jadi olinya itu bikin seal kisut, sehingga ya karena sudah kecil jadi longgar, jadi apa ya, keras mungkin ya, kisut keras. Terus yang di ring piston ya pastinya karena film strength olinya kurang atau kurang aditif ya, atau aditifnya nggak habisan karena kelamaan pakai. Oli yang bagus ya menurut penulis ya yang film strength-nya bagus, yang nggak mengandalkan aditif dalam melindungi mesin kalau misalnya ini mau dipakai jangka panjang. Ganti oli berapa kilometer? Ini tergantung yang pakai sebenarnya ya. Harus cari tahu sendiri. Apa 2000 km aman? Tergantung olinya. Kalau olinya jelek 500 km pun nggak aman. Kalau olinya bagus 4000 bisa aman aja. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.